Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pada tahun kedua invasi Soviet di Afghanistan, sebuah tank ditugaskan untuk menghancurkan sekelompok pasukan mujahidin. Tank tersebut dikenal paling tangguh dan sangat kuat, bahkan tak pernah kalah melewati sederet pertempuran besar di Eropa. Tak hanya itu, tank Soviet juga diisi oleh kru yang memiliki kemampuan luar biasa, yang mampu berpikir cepat ketika berada dalam situasi paling berbahaya. Tapi bagaimana jika tank kebanggaan mereka tersesat di sebuah lembah pegunungan dan keteteran dalam melawan taktik gerilya para mujahidin? Kisah tersebut terangkum dalam The Beast of War yang dirilis pada tahun 1988. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di tahun 1981, barisan tank Soviet melakukan penyerangan terhadap sebuah desa di Afghanistan. Mereka menggempur area pemukiman dengan kejam, hingga seluruh tempat dibuat hancur lebur. Pasukan mujahidin yang mayoritas diisi oleh wanita hanya mampu melakukan perlawanan seadanya meskipun tindakan mereka sia-sia, karena Soviet menganggap siapapun musuh harus dihabisi. Setelah desa dibuat hancur total, Daskal selaku pemimpin barisan tank mengeluarkan perintah untuk berkumpul, di mana tindakannya harus berhenti saat mujahidin kembali melawan, hingga sebuah tank berujung rusak dan satu krunya berada dalam ancaman. Beruntung Konstantin cepat diselamatkan oleh temannya hingga pelaku langsung diseret paksa, bahkan dibaringkan tepat di depan tank untuk menjawab di mana keberadaan pasukan lainnya. Namun ia yang memang seorang khan atau pemimpin desa tak takut dengan apapun, bahkan meskipun diancam dengan kematian. Hal tersebut membuat Daskal semakin terpancing dan dengan kejam memerintahkan Konstantin untuk melindas sehidup-hidup tepat di depan banyak orang. Setelah itu, Daskal memimpin pasukan melewati celah gunung untuk melanjutkan perjalanan, di mana mereka mencoba menghubungi tank lainnya yang terpisah, namun saluran komunikasi tiba-tiba tidak terhubung. Di tempat yang sama pula, pasukan mujahidin yang dipimpin oleh pria bernama Mustafa telah memantau mereka dan mempunyai ide untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, para pejuang pria yang baru saja tiba terkejut melihat kondisi hancurnya desa, khususnya seorang bernama Taj Muhammad. Ia merasakan kesedihan saat melihat anak-anak terlantar dan kehilangan keluarganya. Hingga kemudian pasukan Mustafa muncul untuk berdamai sekaligus ingin mengejar tank yang menghilang di lembah buta. Bahkan meskipun Taj menolaknya karena mereka sempat terlibat konflik, sang paman yang bernama Akbar berkata bahwa ia harus bisa mengendalikan amarahnya. Tak hanya itu, keyakinan untuk mengejar tank semakin diperkuat oleh penjelasan Serina bahwa kakak dari Taj tewas akibat digilas oleh tank Soviet. Melihat jasad yang terbaring tragis, Mustafa meyakinkannya bahwa ia mampu menghancurkan tank dengan sebuah roket RPG, di mana hal itu membuat ia berikrar untuk membalaskan dendam dengan memburu tank penyebab kematiannya. Di sisi lain, Daskal memutuskan berhenti untuk memastikan lokasi tujuan mereka, di mana Samad selaku orang Afghanistan sekaligus penunjuk arah mengaku kesulitan membaca lokasi Kandahar akibat peta yang rusak. Namun penjelasannya tak membuat Daskal puas, lantaran ia tak pernah dipercaya lagi dan kerap mendapat diskriminasi akibat latar belakang negaranya. Hingga kemudian mereka dikejutkan saat mujahidin menembak dari atas pegunungan dan menyebabkan terjadinya kontak senjata. Sayangnya tank berhasil lolos akibat dua serangan Mustafa yang gagal. Hal itu pun membuat Taj geram akibat tindakannya. Namun Akbar mengingatkan bahwa untuk menjadi peneruskan, ia harus bersabar dengan segala cobaan.
Dan meskipun kaki pamannya mengalami luka akibat percikan senjata, mereka kembali melanjutkan perjalanan melintasi gersanga padang gurun. Di mana saat mereka menemukan kubangan sumur, seorang pasukan langsung meminumnya tanpa tahu bahwa hal itu membawanya pada petaka. Melihat cyanida yang mereka sebar hanya diminum satu orang, Daskal kembali menyalakan Samad karena membuang botol dekat dengan lokasi sumur. Maka dari itu ia memerintahkan untuk melakukan serangan. Namun tembakan tiba-tiba tak bisa berfungsi. Kegagalan itu membuat mereka langsung berjaga di luar dan mulai membagi tugas, di mana Konstantin mengajukan dirinya membantu Golikov mengecek bagian yang rusak, sementara Kaminsky dan Samad akan mengawasi pergerakan para mujahidin. Selagi tank dalam proses perbaikan, Kaminsky yang dikenal memang paling berandal, lalai melakukan tugasnya hingga kehilangan jejak para mujahidin. Bahkan dengan sangat kurang ajar, ia justru mengaku bahwa lolosnya musuh disebabkan oleh perbuatan Samad. Mengetahui bahwa posisi mereka semakin terancam, keputusan pun diambil untuk melanjutkan perjalanan. Di mana sebelum pergi, mereka meletakkan jebakan agar proses pengejaran bisa terhambat. Sementara itu, para mujahidin mulai melakukan pemakaman atas kematian satu rekan mereka, di mana perburuan pun harus kembali dilanjutkan dengan mengikuti jejak tank sampai menemukan sebuah selongsong peluru. Lagi-lagi mereka harus masuk ke dalam jebakan hingga satu orang dalam kondisi yang sekarat. Keadaan itu membuat mereka memutuskan untuk meninggalkannya dengan sejumlah makanan. Namun Mustafa yang tak cukup tega melihat yang menderita, terpaksa mengambil langkah dengan membunuhnya. Singkat waktu saat malam hari, mereka bertemu dengan seorang pertapa tua, di mana saat melihat Tas, ia langsung mengucap bahwa jalan akan terang disebabkan sebuah batu, hingga ia bisa menghancurkan The Beast atau sebuah tank yang dikejar. Di sisi lain, pasukan Soviet memutuskan untuk bermalam di suatu tempat karena mesin tank harus didinginkan. Waktu tersebut pun dipakai Konstantin untuk belajar banyak hal dari Samad. Salah satunya adalah kode kehormatan orang Pashtun, yakni Melmastia yang berarti menyelamatkan, badal balas dendam, dan terakhir Nanawatai yang berarti memberi perlindungan kepada siapapun termasuk musuh. Namun berbeda dari mereka berdua, Kaminsky justru semakin menunjukkan sikap berandal dengan mabuk-mabukan dan menyerang Golikov. Hal itu pun menyebabkan Konstantin langsung melerainya. Bahkan Daskal ikut marah saat mengetahui bahwa cairan yang diminumnya adalah minyak rem. Seketika ia pun langsung mencatat kesalahannya untuk diadukan kepada militer kelak. Namun meski telah melakukan perbuatan sefatal itu, Daskal masih membelanya hanya karena ia merupakan penembak yang baik. Pembelaan itu jelas membuat ia semakin besar kepala dan bertindak sangat semena-mena. Hingga saat masih menyombongkan dirinya, tiba-tiba saja penyergapan tak terduga itu menyebabkan pandangan mereka terganggu akibat api yang menyambar. Namun beruntungnya mereka mampu meloloskan diri karena tak ada satupun RPG yang berhasil tepat sasaran. Selepas itu, tank kembali berhenti di suatu tempat untuk melacak kembali lokasi tujuan. Saat itulah mereka menanam sebuah kamera yang bisa mendeteksi pergerakan dalam radius 100 meter. Di mana kali ini kendala mereka bukan hanya dikejar, namun seluruh makanan dan peralatan yang tak sengaja tertinggal. Di saat mereka panik dan bingung harus memakan apa, Daskal merasa bahwa ia tak membutuhkan apapun kecuali tanknya sendiri. Ia sangat memuja tank yang telah menemaninya sejak lama. Bahkan terobsesi tak akan meninggalkan tank bagaimanapun kondisinya. Hingga kemudian mereka dikejutkan saat kamera menangkap rekaman 25 orang yang telah melakukan pengepungan. Terlebih keberadaan mereka dalam jarak jangkauan RPG, hingga Daskal mengeluarkan perintah menyerang dalam skala yang besar. Setelah melihat bahwa seluruhnya tumbang, lagi-lagi Samad ditumbalkan untuk mengecek langsung keadaan di luar, di mana kesempatan itu dipakai untuk memberi Konstantin sebuah perintah, yakni menembak Samad yang dianggap sebagai pengkhianat. Tindakan itu pun langsung ia tolak mentah-mentah. Bahkan meski diancam akan dijebloskan ke penjara, ia tak takut daripada melanggar sumpahnya sebagai seorang tentara. Hingga kemudian Samad muncul dan memberitahu satu hal yang baru ia temui,
bahwa yang terbunuh hanyalah kawanan rusa. It's a herd of deer. Keesokan harinya, tank kembali berhenti lantaran mengalami kebocoran minyak, di mana waktu itu dipakai Samad untuk menjalankan kewajiban beribadah. Namun saat ia baru memulai sholat, Daskal melarang dan memaksa ia untuk mengecek kedalaman sungai. Hal tersebut membuat ia tak bisa lagi berdiam diri, melainkan bertanya apa alasan Daskal terus-menerus menuduhnya. Namun pertanyaannya justru diabaikan, hingga ia terpaksa menceburkan dirinya. Dari situlah Daskal membuktikan bahwa ia memanglah pemimpin yang bejat, yakni berani menembaknya hingga terbunuh. Melihat hal tersebut, Konstantin marah sejadi-jadinya dan mengancam akan membuat Daskal mengalami penderitaan dengan tangannya sendiri. Perjalanan pun kembali dilanjut dengan Daskal yang selalu meninggikan dirinya, di mana ia menganggap tindakannya tak pernah salah karena memiliki segudang pengalaman bertempur melawan Nazi hingga mendapat julukan Tank Boy. And over the years I've learned to smell a traitor. Singkat waktu setelah puluhan mil mereka tempuh, perjalanan harus berhenti karena tank mulai mengalami kerusakan. Untuk itulah Konstantin menyarankan untuk berjalan kaki agar jejak mereka semakin sulit untuk terlacak. Namun Daskal justru menuduhnya mengagumi mujahidin dan menganggapnya mempunyai mental menyerah. Maka tindakan paling keji pun dilakukan olehnya, di mana tubuhnya diikat pada bebatuan dan ditempelkan sebuah granat hingga ia tak mampu untuk bergerak. Bahkan Golikov yang tahu bahwa perbuatan ini termasuk pelanggaran, ia hanya bisa meminta maaf karena tak bisa menolongnya. Sementara itu, Akbar dikejutkan saat melihat Serina memimpin para wanita untuk ikut dalam penyerangan. Namun secepat itu Akbar langsung mengusirnya, karena bertempur biarlah hanya menjadi tugas mereka. Tak lama dari itu, kawanan serigala muncul dan menyerang Konstantin secara tiba-tiba, di mana hal itu menyebabkan ia bergerak tak karuan, sampai granat di tubuhnya jatuh dan meledak. Di sisi lain, perjalanan panjang yang mujahidin tempuh ternyata menyebabkan luka Akbar semakin parah. Untuk itulah Taj memutuskan untuk meninggalkannya dan berjanji akan kembali menjemput jika tank berhasil ia hancurkan. Di tempat yang berbeda, Daskal berhasil membawa pasukannya bergerak hingga menemukan kota Kandahar yang menjadi tujuannya. Mereka pun menyambutnya dengan tawa bahagia, seakan lupa bahwa telah melakukan kesalahan yang tak pernah termaafkan. Bahkan meski tank sulit dikendalikan karena bahan bakar yang menipis, Daskal tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tiba-tiba seluruh harapan mereka pupus saat mengetahui bahwa di depannya adalah sebuah jurang. Entah sial atau beruntung, komplotan wanita menemukan Konstantin yang terbaring kesulitan. Mereka pun langsung melemparkannya dengan batu-batuan besar, hingga ia mengucapkan sepatah kata yang pernah diajarkan Samad, yakni Nanawata yang berarti membutuhkan pertolongan. Namun para wanita yang telah dibutakan oleh dendam mengabaikan permohonan itu, hingga perbuatan mereka pun berhenti saat para mujahidin datang. Perdebatan pun terjadi karena mayoritas dari mereka ingin langsung membunuhnya. Namun Taj dan para tetua melarangnya karena mereka masih menghormati adat dan tak ingin menodai kode Pastun Wali yang telah mereka percaya. Oleh karena itu, mereka membawanya ke sebuah goa dan memperlakukan ia layaknya seorang tamu. Di mana setelahnya Taj memintanya untuk membenarkan sebuah roket RPG hingga barang rusak itu bisa kembali digunakan. Melihat hal tersebut, mereka langsung mengingat seluruh perkataan Pertapa bahwa ada seorang yang akan dikirim sebagai penyelamatnya. Maka dengan susah payah, Taj menjelaskan bahwa Konstantin harus membantunya dalam mengebom tank, karena hanya ia satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata tersebut. Dia yang memang selama ini merasa dibuang dan dipermainkan, pada akhirnya menyetujui hal itu karena pada dasarnya musuh lebih menerimanya daripada pasukannya sendiri. Keesokan harinya, Daskal dan pasukan dikejutkan dengan kemunculan helikopter yang hendak mencari persediaan air. Kabar baik itu pun langsung disambut dengan sukacita karena mereka bisa kembali pulang tanpa perlu mencari jalan keluar. Namun saat helikopter mendarat, alangkah terkejutnya saat Daskal tidak mengizinkan mereka pindah, melainkan hanya meminta bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan. Sir, in a tank. Jesus, what an asshole. What are we doing?
Mengetahui bahwa heli pergi tanpa membawa mereka, Konstantin tak heran melihat betapa Daskal sangat terobsesi dengan tanknya. Untuk itulah mereka yang memang telah mengintai sejak tadi cepat mencari cara untuk mengejar, karena Taz mengetahui jalan pintas untuk menuju ke bawah. Tank? Konstantin. Han. Konstantin. Waktu semakin bergulir, tank mulai mengalami mesin yang panas karena terus dipaksa untuk berjalan. Hingga saat mereka kembali ke lokasi sumur pertama, keadaan sangat miris saat seluruh kru helikopter tewas akibat meminum air sianida. Dari situlah Kaminsky mulai merasa bahwa keputusan yang mengikuti Daskal adalah sebuah kesalahan fatal. Hingga belum selesai kesialan mereka, kawanan mujahidin muncul dalam 1000 meter ke depan. Seketika mereka pun panik bukan main saat beberapa tombol tiba-tiba tidak berfungsi. Bahkan saat Daskal berusaha untuk menembaknya, peluru habis dan kabar bahwa tank tak mampu untuk bergerak. Hal itu membuat posisi mereka sangat terhimpit, hingga jalan satu-satunya dengan memutar moncong dan berusaha untuk menyerangnya. Come on! Bersamaan dengan jarak mereka yang menjangkau serangan, tank kembali menyala dan berhasil melarikan diri. Untuk itulah Konstantin berusaha untuk mengejar, meskipun Mustafa menolak ikut karena tergiur dengan harta yang baru ia temukan. Helikopter chala ulaisi. Pengejaran pun langsung dilakukan dengan mengandalkan kekuatan berlari, di mana berkat bersatunya usaha dan tekad mereka, tank mampu dikejar melewati atas bukit meskipun ditembaki bertubi-tubi. Hingga saat jarak sasaran telah dekat, ia mampu membidiknya hingga roket meluncur dan meledak. Sir, the pass is directly ahead! 100 meters! Di mana sorak kemenangan pun disambut oleh Kaminsky, lantaran tank masih bisa berjalan karena ledakan hanya mengenai bagian moncong. Ketika itulah Taz berteriak di hadapan mereka semua, hingga semesta menjawab dengan sebuah ledakan besar yang sangat mengejutkan. Ternyata jatuhnya bebatuan tersebut disebabkan oleh para wanita yang memang ikut dalam pengejaran, di mana akibatnya tank benar-benar hancur sesuai dengan harapan mereka selama ini. Melihat bahwa tank yang ia banggakan sudah tak berguna, Daskal yang mulai hilang akal hendak melakukan tindakan bunuh diri, di mana mereka pun langsung mencegahnya dan terpaksa mengajukan kata menyerah. Gotta go up! We're gonna die in here! Son of a bitch! Don't shoot! Ketiga orang itu pun langsung kehilangan nyali saat berhadapan dengan para mujahidin. Namun meski demikian, Konstantin masih memiliki rasa kemanusiaan dengan memohon pada Taz untuk membebaskan mereka karena tank telah rusak seperti dengan tujuannya. Bahkan meskipun tak menyangka bahwa Konstantin akan berbuat sebaik itu setelah diperlakukan jahat, Taz memutuskan untuk mengalah dan pergi setelah meluncuti barang-barang mereka. Maka pesan terakhir pun langsung ia sampaikan bahwa ia melakukan semua ini agar Daskal melihat kemenangan mujahidin dan semata-mata karena ia berusaha untuk menjadi prajurit yang baik. I want you to live to see them win. Mereka pun diusir pergi dengan langkah yang terseok, di mana para wanita tetap pada niat awalnya membalaskan dendam atas satu nyawa yang hilang. Sementara itu, helikopter Soviet melakukan patroli dan secara kebetulan melihatnya. Ia pun berpamitan singkat dengan Taz. Bahkan saat Mustafa hendak menembaknya, Taz tidak mengizinkan dan memutuskan untuk berpisah secara damai. Seluruh perbuatan yang dilakukan Daskal pada dasarnya kembali ke dia sendiri. Sejak awal dia selalu bertindak egois dan seenaknya, karena merasa bahwa dia pemimpin yang harus dihormati. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.